Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, apa kabar anak-anak? Siang, Bu. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, mari kita doa terlebih dahulu ya, doa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Selanjutnya, kalian bisa tengok kanan dan kiri kalian. Adakah teman kalian yang tidak masuk hari ini? Ada, Bu. Ada siapa saja? Kenapa, Mbak? Kaki, Bu. Iya, Bu. Baik, Ibu akan absen saja ya. Nifayatus Sayadah, Iya. Zahratun Nur Hasanah, Iya. Siti Asia. Iya. Sudah, selanjutnya persiapkan alat tulis kalian ya. Adakah yang masih ingat pertemuan kemarin kita membahas apa? Globalisasi. Jadi sekarang untuk pertama kalian perhatikan gambar di atas. Ini merupakan gambar apa? Tawuran. Tawuran antar pelajar ya. Tawuran antar pelajar ini termasuk ke dalam dampak dari globalisasi. Tawuran ini berkaitan dengan materi yang akan kita pelajari hari ini. Tawuran merupakan kurangnya krisis moral dan akhlak pada generasi muda saat ini, yang mengandalkan sifat hedonisme dan apatis yang acuh tak acuh dan kurangnya perhatian ke sesama manusia. Pelajaran yang bisa kita ambil dari gambar di atas yaitu kita sebagai generasi penerus bangsa itu harus bisa memilah informasi yang kita ambil. Jadi globalisasi itu kan adanya kemajuan. Jadi kita harus bisa memilah mana yang baik atau buruk bagi kita. Apa untungnya melakukan tawuran pelajar seperti ini? Bukankah malah merugikan kalian sendiri? Ini merupakan berkaitan dengan pembahasan kita yaitu tentang dampak globalisasi baik secara positif dan negatif. Nanti kita akan bahas. Sebelumnya Ibu akan bacakan tujuan pembelajaran pada siang hari ini. Yang pertama yaitu kita bisa menganalisis dampak globalisasi baik negatif maupun positifnya di dunia maupun di sekitar tempat tinggal kita. Dan nanti di akhir setelah Ibu menjelaskan dampak apa saja yang bisa kita adanya globalisasi, nanti akan Ibu bentuk dua kelompok dan kalian bisa menganalisis apa saja dampak negatif dan positif yang bisa kita ambil di sekitar tempat tinggal kita. Selanjutnya, perhatikan gambar ini. Ini gambar apa? Kalian tahu? Jajan. Ya, jajan tradisional dan junk food ya. Ya, Bu. Dan di bawahnya permainan tradisional dan permainan modern. Dari gambar ini kalian bisa melihat apa itu globalisasi. Apakah kalian bisa menyimpulkan dari gambar ini? Perubahan. Benar, perubahan dari masa ke masa. Jadi, arti dari globalisasi yaitu perubahan dari masa ke masa. Global yaitu yang berarti mendunia atau dunia. Jadi bisa diartikan globalisasi yaitu perubahan dari masa ke masa yang bersifat mendunia. Selanjutnya untuk menyegarkan ingatan kalian mengenai globalisasi, Ibu berikan pretest. Siapkan alat tulis kalian untuk mengerjakan pretest tersebut. Amati gambar tersebut. Ibu beri waktu 5 menit untuk mengerjakan. Bisa kalian tuliskan di kertas ya. Nanti salah satu bisa maju ke depan, akan Ibu beri
hadiah. Ya, Bu. Ibu kasih waktu 5 menit. Silakan dimulai dari sekarang. Baik, sudah 5 menit ya. Siapa yang berani maju ke depan untuk monggo Mbak. Ya, baik. Terima kasih mempelajarinya teman-teman. Di sini saya akan menjawab di tes yang Ibu sampaikan, yang diberikan tadi. Yang pertama, persoalan apa yang terjadi? Nah, di gambar tersebut saya melihat seorang anak yang sedang bermain HP. Dan yang nomor 2, mengapa permasalahan tersebut terjadi? Nah, kalau saya amati dari gambar yang saya lihat di sini, anak-anak zaman sekarang cenderung memainkan permainan modern yang ada di HP dibandingkan permainan tradisional seperti yang ada dulu. Nah, permasalahan yang terjadi karena adanya perubahan atau perkembangan dari tahun ke tahun. Contohnya, seperti yang dulunya hanya bermain ular tangga pakai lembar kertas dan kocok dadu, sekarang ular tangga bisa dimainkan di HP. Dan yang nomor 3 di sini, siapa pelaku adanya permasalahan tersebut? Pelakunya bisa pengusaha seperti itu ya. Yang keempat, faktor yang melatar belakangi permasalahan tersebut. Jadi faktornya di sini semakin berkembangnya zaman mengubah sikap seorang menjadi bodoh amat atau individualis tentang segala hal yang lebih mementingkan masalah pribadi, apalagi sekarang dimudahkan apa-apa bisa dilakukan lewat HP. Jadi kalau ada yang mudah, kenapa harus cari yang sulit seperti itu? Yang terakhir ialah bagaimana solusi pecahannya. Dibutuhkan peran orang tua yang harus mengontrol anaknya dalam bermain HP. Boleh main HP, akan tapi membatasi agar tidak mengurangi interaksi antar sama dan tidak lebih mementingkan HP. Terima kasih. baik, beri tepuk tangan buat Mbak Zara. Ibu kasih hadiah. Baik, jadi itu tadi ya dampak dari globalisasi. Jadi kita di generasi sekarang ini adanya globalisasi itu bisa menjadikan positif baik dari generasi mudanya, bisa juga menjadikan momok atau dampak negatif bagi generasinya. Tergantung kita bisa menggunakan perlunya peranan orang tua untuk membantu membatasi, seperti mengurangi pemakaian gadget agar tidak menjadikan ketergantungan pada anak tersebut. Nah, selanjutnya kita masuk kepada materi inti yang akan kita bahas, yaitu mengenai dampak globalisasi. Dampak globalisasi yaitu ada positif dan negatif. Kita pertama akan membahas mengenai dampak positif globalisasi. Apa saja dampak positif dari globalisasi? Yang pertama yaitu berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi. Maksudnya yaitu semakin globalisasi itu sendiri kan perubahan dari masa ke masa. Semakin berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi seperti jaringan internet. Dan yang kedua, meningkatnya efektivitas dan efisiensi. Maksudnya gimana? Karena adanya kita dimudahkan dengan jaringan internet, seperti kita mau melakukan rapat. Melakukan rapat kita bisa lakukan tanpa harus berkumpul atau jauh-jauh menemui tempat kita mau rapat. Kita bisa melakukannya secara online. Kita dimudahkan dengan jaringan internet. Kita bisa melakukan rapat melalui via grup Telegram atau WhatsApp group, bahkan Google Meet. Yang ketiga yaitu perkembangan alat komunikasi dan keterbukaan informasi. Maksudnya di sini lagi-lagi karena kemudahan internet, kita bisa melakukan perkembangan alat komunikasi dan keterbukaan informasi. Dengan HP kita bisa mengetahui banyak informasi yang ada di seluruh dunia. Kita bisa mengetahui kabar permasalahan ekonomi di negara tetangga, permasalahan tentang artis, dan lain sebagainya. Yang keempat yaitu meningkatnya taraf hidup masyarakat. Karena adanya globalisasi bisa meningkatkan taraf hidup masyarakat.
terutama misalnya di bidang pendidikan. Sekarang ini semakin pendidikan semakin maju. Selanjutnya yaitu dampak positifnya yaitu yang kelima, perekonomian meningkat. Maksudnya perekonomian meningkat, adanya dampak globalisasi yaitu pada pertanian contohnya. Kita bisa yang dulunya membajak sawah pakai kerbau, sekarang kita bisa dimudahkan dengan adanya traktor seperti itu. Adanya pupuk bahan kimia akan meningkatkan hasil panen dan bisa meningkatkan perekonomian, dan mengurangi angka kemiskinan. Yang keenam yaitu berkembangnya pariwisata. Maksudnya di sini yaitu adanya sosial media, kita bisa meng-share, bisa mengupdate agar warga luar bisa mengetahui potensi-potensi sumber daya yang ada di Indonesia. Yang ketujuh yaitu komunikasi semakin cepat dan mudah. Di sini gambarnya bisa dilihat dengan HP ya. Kita bisa melakukan komunikasi secara cepat dan mudah hanya melalui HP. Yang dulunya kita berkomunikasi pakai surat menyurat, kita sudah dimudahkan sekarang pakai HP. Selanjutnya dari dampak positif kita bisa juga melihat adanya dampak negatif yang ditimbulkan adanya globalisasi. Yang pertama bisa dilihat adanya gambar apa, Mbak? Ada yang tahu? Organisasi kebarat-baratan. Ya. Yang pertama yaitu westernisasi. Western itu artinya kan barat. Jadi westernisasi yaitu budaya kebarat-baratan, menirukan budaya kebarat-baratan seperti gaya bicara, gaya berpakaian, gaya bahasa. Yang kedua yaitu individualisme semakin tinggi, yaitu sikapnya dengan adanya mengandalkan HP, kita bisa mengandalkan saya bisa melakukan apapun dengan HP dan mengabaikan lainnya. Selanjutnya ketiga, kesenjangan sosial ekonomi, dan yang keempat kriminalitas. Yang kelima, pencemaran lingkungan. Selanjutnya Ibu bagi kelompok ya. Ini kelompok 1, ini kelompok 2. Akan Ibu berikan tugas dikerjakan, nanti salah satu maju ke depan ya. Ibu beri waktu 5 menit. Dimulai dari sekarang. Siapa yang berani maju ke depan? Silakan. Nanti Ibu kasih hadiah. Mau lagi ya, Bu? Sudah ganti yang lainnya, Mbak. Beri tepuk tangan untuk kelompok 2. Ini. Kita bisa mengurangi dampak positif negatif di lingkungan sekitar tempat tinggal kita. Berikan contohnya, Mbak. Baik, di sini saya kasih contoh tentang online shop. Online shop itu dampak positifnya yaitu memudahkan berbelanja tanpa perlu keluar rumah. Kemudian dampak negatif dari online shop sendiri yaitu menjadi konsumtif. Yang nomor 2, contoh yang nomor 2, pupuk bahan kimia. Pupuk bahan kimia di sini dampak positifnya hasil pertaniannya semakin meningkat. Kemudian dampak negatifnya yaitu mengurangi zat baik pada tanah. Kemudian contoh yang nomor 3 yaitu kendaraan bermotor. Dampak positifnya yaitu memudahkan pergi dengan jarak jauh. Kemudian dampak negatifnya yaitu dari polusi udara yang semakin meningkat. Terima kasih. Beri tepuk tangan untuk kelompok 2. Hadiah. Hadiah, Bu. Ibu kasih sedikit hadiah. Terima kasih, Bu. Terima kasih. Yang ketiga. Kita berakhir
membahas mengenai dampak globalisasi. Bisa disimpulkan yaitu dampak globalisasi yaitu bisa ada dua, yaitu positif dan negatif. Ya, tergantung bagaimana kita menyikapi dan mengambil apa yang kita peroleh dari luar. Selanjutnya, karena sudah selesai, kita tutup. Sebelum kita tutup, marilah kita baca doa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Jangan lupa belajar untuk materi minggu depan ya. Sekian dari Ibu. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.